Pada kesempatan ini saya tidak ingin menggurui, hanya menyuguhkan beberapa informasi saja perjalanan kami dalam upaya mendorong penguatan pelibatan keluarga di dalam pendidikan. Ya, pertama, pendekatan kami selalu sejak ada tsunami di Aceh itu selalu pendekatannya dari aspek kita tahu resiko yang paling besarnya tuh apa gitu. Dari situ kesadaran itu kemudian dibangun. Jadi yang pertama, anak-anak kita dalam bahaya. Yang kedua, peran penting keluarga, lalu pendidikan dan internalisasi nilai, satuan pendidikan ramah anak, pelibatan keluarga, lalu inovasi yang sedang kami jalankan dan ajakan-ajakan untuk ikut bergabung. Ya, anak-anak kita dalam bahaya yang paling mengemuka sebenarnya saat ini dan membuat semua orang kemudian merasa, termasuk Presiden ya, sampai membuat percepatan untuk penghapusan kekerasan, yang paling mengemuka kekerasan sesama anak. Dalam hal ini bullying ya, ini masih berat, bahkan di ribuan satuan pendidikan ramah anak ini masih sulit untuk diungkap dan ditangani. Yang kedua, kesadaran bahwa kita berada dalam situasi bencana ya. Saat ini kita masih pandemi, meskipun sudah menurun ininya, banyak yang sudah membaik kondisinya, tapi ternyata adaptasi kebiasaan barunya belum muncul, sehingga perlu kita dorong bersama. Saya hanya menyuguhkan saja secara sepintas data-data yang cukup penting untuk dilihat, dan secara khusus yang kami garap bersama di aspirasi bersama Kementerian PPA adalah terkait disiplin positif ya. Bagaimana kita mencoba untuk mengubah disiplin positif ini menjadi, kalau di kami di Kerlip, menjadi tata tertib yang peduli anak gitu ya. Sekolah bukan lembaga hukum. Bahkan di pengadilan pun yang berhak menetapkan hukuman itu hakim, bisa memutuskan tidak bersalah kalau bukti-buktinya menunjukkan yang bersangkutan tidak bersalah gitu ya. Ini perlu dicamkan oleh kita juga, karena ternyata dari hasil survei yang dilakukan sebelum Satuan Pendidikan Ramah Anak diatur dalam Permenek PPA nomor 8 tahun 2014, ternyata kondisinya seperti ini. Banyak sekali, 1/4 dari anak-anak kita merasa pernah dibully, terutama yang laki-laki. Ternyata anak laki-laki kita lebih posisinya dalam keadaan yang lebih berbahaya ya dibanding anak perempuan ternyata ya. Dan tapi dari sisi keinginan bunuh diri lebih tinggi sedikit anak perempuan. Nah, yang memprihatinkan ternyata masih ada persentase yang cukup ini di bawah 7%, tapi ada anak-anak yang terkait hubungan seksual yang tidak semestinya ini menyatakan hal yang seperti itu ya. Nah, perilaku beresiko juga menjadi catatan penting di dalam riset kesehatan dasar yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah ya dalam hal ini. Ini yang tahun 2013 seperti ini. Mudah-mudahan sih sekarang membaik ya, meskipun hari ini saya mendapatkan ajakan dari salah satu pegiat hak anak untuk mendorong kepada Presiden tentang ini pengaturan tembakau ya. Nah, ini agar anak-anak kita tidak kemudian terpapar dengan ini ya. Kekerasan ini masih sangat mengkhawatirkan, dan ternyata ya mohon maaf di sini yang terungkap kekerasan fisik oleh guru ya masih terlihat gitu dan dirasakan oleh anak-anak kita gitu ya. Perilaku beresiko lain seperti tadi yang diingatkan oleh Bu Hunda saya terkait asupan. Nah, asupan dan mager. Sekarang ini di pandemi ini ada istilah mager ya. Malas gerak gitu, itu ternyata makin mengkhawatirkan. Terus perilaku hidup bersih sehat kita juga meskipun berulang kali disebutkan an-nazafatu minal iman gitu, tapi ternyata masih saja ada yang tidak melakukan hal ini. Ini resumenya di tahun 2014 gitu ya, ternyata masih tinggi ya perilaku-perilaku terkait dengan kekerasan ini, sehingga wajar kalau kemudian Presiden melakukan upaya untuk mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak
terutama di satuan pendidikan. Nah, ini riset terkini yang dilakukan oleh KPAI ternyata masih menunjukkan hal yang sama, bahkan dalam beberapa hal lebih mengkhawatirkan ya, karena makin banyaknya penggunaan gadget ya oleh anak akibat kesalahpahaman terkait dengan BDR, belajar dari rumah gitu ya. Tapi di sini kita melihat Ibu sebagai Madrasatul Ula gitu, benar-benar terlihat sekali peran pentingnya terutama dalam hal edukasi perubahan perilaku di masa pandemi ya. Nah, kekerasan secara fisik seperti tadi masih mengemuka di sini. Nah, sayangnya ternyata keluarga-keluarga di Indonesia kebanyakan belajar tentang pendidikan keluarga itu dari media sosial yang belum tentu benar gitu ya, belum tentu terpercaya, dan ini menjadi tanggung jawab kita terutama ini ya, para pendidik agama Islam ya, karena dikaitkan dengan bimbingan keluarga itu dikaitkan dengan keyakinan kita sebagai muslim dan muslimah tentunya. Jadi kita perlu membanjiri lebih keren lagi ke media sosial agar keluarga-keluarga muslim di Indonesia itu mendapatkan informasi yang benar ya tentang pendidikan keluarga. Nah, ini tentang peran penting keluarga sekarang. Menurut ahli seperti tadi diulas oleh para pembicara sebelumnya ya, mulai dari Ketua DWP kita, Dr. Hilda, lalu Bu Suryati dan Bu Hundasa sebagai moderator, itu memperkuat kita ya, semuanya sudah paham tentang ini. Sayangnya dalam surveinya ternyata masih banyak anak yang menjadi atau berkeluarga gitu karena menikah di usia anak, dan ini perlu menjadi perhatian kita semua ya, karena efek jangka panjangnya mengkhawatirkan. Hasil survei juga menunjukkan masih banyak angka kehamilan yang tidak diinginkan itu ya, dan meningkat rupanya ya. Nah, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah menerbitkan Permendikbud nomor 30 tahun 2017 terkait dengan pelibatan keluarga ini ya. Di sana disebutkan bahwa pelibatan keluarga adalah proses dan atau cara keluarga untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan nasional. Hasil-hasil surveinya memang menunjukkan jika keluarga terlibat di dalam pendidikan dan berkolaborasi secara efektif, peserta didik yang terutama usia anak dapat berperilaku dan menunjukkan prestasi yang lebih baik di sekolah, dan ini penelitiannya memang makin menunjukkan signifikansinya ya, apalagi di masa pandemi ini gitu ya, termasuk terhadap karakter, karena memang pendidikan karakter adanya sebenarnya fokusnya di keluarga. Wajar kalau kemudian pada tanggal 28 Oktober 2017 Presiden menyatakan pentingnya bobot untuk pendidikan karakter melalui pendidikan di luar kelas. Nah, yang dimaksud pasti kebanyakan adalah di keluarga ya, dalam pantauan keluarga. Bahkan untuk anak usia dini pengaruh terbesar ya dari keluarga ya. Nah, bagaimana tentang pendidikan dan internalisasi nilainya? Saya hanya mengingatkan saja, yuk kita baca ulang. Pendidikan bukan persekolahan ya. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Jadi apapun yang kita lakukan termasuk pengasuhan, parenting, itu bisa dinyatakan sebagai pendidikan kalau dilakukan secara sadar dan terencana, bukan naluri, bukan insting. Kita bukan binatang ternak gitu ya. Balhum adal kata ayat suci Quran ya, jangan sampai di sana. Untuk apa? Mewujudkan suasana belajar. Jadi yang paling utama dan paling penting terwujudnya suasana belajar. Ini yang perlu menjadi perhatian kita ya. Dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jadi kita bukan memberi, bukan tabula rasa dalam arti anak itu gelas kosong kita kendi berisi pengetahuan, mengucurkannya kepada anak, tapi justru mengeluarkan apa yang ada dari anak agar anak bisa lebih kuat lagi secara spiritual keagamaannya. Ini tujuan utama dari pendidikan justru ada di tangan Bapak Ibu
ini pendidik guru agama Islam ya, dalam hal ini untuk anak-anak muslim dan muslimah ya. Lalu yang spiritualitas keagamaan, kemudian pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. 6 ini yang perlu dicek, bukan akademik nilai dalam arti angka akademik. Itu hanya salah satu dari kecerdasan. Kalau kecerdasan majemuk itu ada 8 dan salah satunya adalah kecerdasan matematika misalnya, atau kecerdasan yang sifatnya terhubung dengan pelajaran nilai akademik tertentu, itu cuma 1/8 dari 6 bagian. Jadi angka tertentu itu hanya 1/48, yang lainnya adalah tanggung jawab kita ya. Nah ini apa ya, yang disebut pendidikan itu mengembangkan dari dalam keluar. Kemampuan untuk para pendidik itu mengembangkan kemampuan anak dari kemampuan dirinya sendiri gitu ya, mengeluarkan atau menguatkan. Nah ini yang apa tadi disampaikan terkait dengan tujuan pendidikan dan kebudayaan saat ini adalah fokus pada upaya untuk ini, bagaimana profil pelajar Pancasila ini menjadi sesuatu yang maujud di dalam perilaku keseharian kita. Nah, bagaimana nilai-nilai ini bisa diinternalisasikan? Profesor Kama Abdul Hakam, guru besar UPI, mengajarkan kepada saya dan banyak pihak begitu ya, saat kita melakukan webinar, bahwa yang pertama dan utama itu kualitas pesan yang diterima oleh kita dan anak-anak kita itu harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai anak kita dan kita juga dipenuhi dengan informasi yang tidak berkualitas gitu ya. Dalam hal ini penyampai pesannya harus jelas, media dan metodenya juga harus benar-benar tepat guna, tepat sasaran gitu ya. Ini untuk apa? Agar terbangun belief, kepercayaan bagaimana kondisi sebelumnya tentang pengetahuan latar kita tentang informasi tersebut, terutama terkait keyakinan kita dalam beragama Islam, itu bisa menjadi kekuatan yang akan kita munculkan, kita keluarkan, kita perkuat. Perkuatnya di mana? Dalam bentuk attitude, dalam bentuk sikap, dalam bentuk akhlak mulianya. Akhlak mulianya ini yang kemudian menjadi nilai, value, keyakinan yang menjadi pedoman kita bersama, barulah kemudian muncul kebiasaan, watak, tabiat, dan jadilah personality yang berbeda dengan yang lainnya karena sudah terbangun dari informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan, kemudian jadilah apa yang kita sebut jati diri bangsa gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, dengan harapan itulah kami bersama 17 kementerian waktu itu merumuskan seperti apa kalau gitu pendidikan yang ke depan yang ingin kita wujudkan bersama. Kami merumuskan ini, Satuan Pendidikan Ramah Anak ya. Secara pengertian, Satuan Pendidikan Ramah Anak didefinisikan sebagai satuan pendidikan formal, non formal, informal yang mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus bagi anak, termasuk adanya mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan ya. Ini definisinya, ini konsepnya. Jadi sebenarnya konsepnya apa yang sering sudah sangat difahami dan tadi disampaikan oleh para pembicara ya. Pertama, mengubah paradigma dari pengajar menjadi pembimbing, orang tua dan sahabat anak. Siapapun orang dewasa di sekitar anak menjadi seperti ini. Lalu orang dewasa memberikan keteladanan dalam keseharian karena anak memang peniru ulung ya. Lalu yang ketiga, memastikan orang dewasa di sekolah terlibat penuh dalam melindungi anak. Semua anak kita. Lalu yang keempat, memastikan orang tua dan anak terlibat aktif dalam memenuhi 6 komponen SRA. Apa saja 6 komponen SRA itu? Nah, sebelumnya seperti diketahui bahwa di dalam upaya untuk menuju Satuan Pendidikan Ramah Anak ini ada 4 prinsip hak anak dan beberapa prinsip dari good governance, tata kelola yang baik yang menjadi prinsipnya ya. Ini 6 komponennya. Pertama, ada kebijakan tentang SRA. Kedua, pendidik dan tenaga kependidikannya terlatih konvensi hak anak. Jadi Bapak Ibu guru PAI silakan, ini juga bisa ya, kami menyediakan ruang untuk melakukan pelatihan KHA. Lalu proses belajar yang ramah anak, sarana prasarananya ramah anak dalam arti bukan membuat yang baru, tapi berorientasi pada upaya untuk mencegah anak
kena bahaya gitu ya. Lalu yang kelima partisipasi anak. Nah, ini yang sangat penting, partisipasi orang tua ya. Seperti yang tadi disampaikan. Juga lembaga masyarakat seperti kami Kerlip adalah organisasi mitra resmi yang dikukuhkan oleh Mas Nadiem ya waktu baru diangkat menjadi menteri. Dunia usaha, stakeholder lainnya dan alumni. Nah, seperti apa pelibatan keluarga dalam hal ini sebagai komponen ke-6 dari SRA? Pertama kita memahami betul peran kita tuh di mana gitu ya. Dalam perjalanan kami untuk mendorong pelibatan keluarga yang efektif, bisa berkolaborasi secara efektif dengan sekolah. Yang paling utama dan pertama diharapkan adalah bagaimana keluarga bisa menciptakan lingkungan belajar di rumah yang menyenangkan dan mendorong perkembangan budaya prestasi anak. Yang kedua, menjalin interaksi dan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dengan anak. Ketiga, memberikan motivasi dan menanamkan rasa percaya diri pada anak. Keempat, menjalin hubungan dan komunikasi yang aktif dengan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Berikutnya, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan anak di sekolah. Ini kami rumuskan di Sahabat Keluarga ya, saat Direktorat Bindikal masih berjalan. Nah, dalam proses itu kami kemudian mendorong lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2017. Tujuan pelibatan keluarga itu di sini ya, bagaimana keluarga bisa meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab ya, bukan hanya menyerahkan begitu saja kesatuan pendidikan. Lalu yang kedua, mendorong penguatan pendidikan karakter anak, karena tadi kan lebih besar porsi anak-anak kita itu ada di keluarga ya. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian keluarga terhadap pendidikan anak. Lalu yang keempat, mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang kelima, membangun sinergitas untuk satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Masih dengan dan ya. Nah, bagaimana strategi optimalisasi peran keluarga ini dibangun? Ini dari praktek baik yang kami laksanakan selama 21 tahun ya, lebih gitu, ini di tahun ke-22. Yang paling utama dan pertama adalah kolaborasi, karena memang semua anak-anak kita tadi ya nggak bisa gitu kita hanya sebagai orang tua mendidik saja gitu dari sisi akademiknya dan bermain dengan teman sebayanya, sekolah memegang peran penting. Dan karena memang hampir 100% anak-anak kita berada di sekolah, jadi peran kepala sekolah ini jadi sangat strategis ya. Bagaimana kepala sekolah memastikan orang tua, anak, guru, dan tenaga kependidikan berkolaborasi melakukan evaluasi dan perencanaan menuju sekolah ramah anak bersama masyarakat, orang tua, dan sekolah. Tadi ada guru dari Tanjung Morawa, Deli Serdang ya. Mesra Bertuah adalah inisiatif Dinas Pendidikan Deli Serdang dan orang tua di sana yang mendorong upaya-upaya ini bisa berjalan, dan inti dari kolaborasi ini menjadi intervensi di dalam program organisasi penggerak yang sekarang sudah dimulai ya. Lalu yang kedua, komunikasi efektif. Tadi ya, perannya kebanyakan terkait dengan bagaimana terbangun komunikasi yang efektif, dan peran kepala sekolah jadi sangat penting menggunakan berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan pelibatan keluarga dalam program sekolah. Yang berikutnya, ujung tombaknya ya ada di guru. Kepala sekolah bisanya mendorong, memastikan dari sisi kebijakan, tapi yang benar-benar menjangkau anak dan keluarga agar ini bisa terlaksana ya guru. Dalam hal ini kami menyebutnya guru panutan, adalah guru yang mau dan mampu menumbuhkan kebiasaan orang tua atau wali untuk mendengarkan dan menanggapi anak dengan sungguh-sungguh, dengan gembira ya, baik di rumah, kelas, dan komunitas. Lalu anaknya sendiri, dia harus merdeka dalam berpartisipasi, bukan hanya merdeka dalam belajar ya, berpartisipasi pun merdeka. Tidak menggunakan kata bebas karena di dalamnya ada kesantunan ya. Semua anak termasuk penyandang disabilitas senang mencurahkan gagasan, harapan, dan pendapatnya. Yang berikutnya, pendidikan keluarga inklusif dan ramah anak. Jadi setiap orang tua atau wali mau mengikuti pendidikan keluarga yang inklusif dan ramah anak. Dengan 5 strategi ini kita coba merancang seperti apa peran keluarga itu bisa berjalan lebih
optimal. Nah, kita lihat dulu sebelum ada pandemi, setiap kali ada parenting atau seminar itu hampir semuanya para perempuan ya mengikutinya dengan antusias gitu. Dan sekarang lebih banyak lagi karena dengan apa sih namanya tuh daring, jadi dimungkinkan bisa sampai jutaan orang ya. Nah, kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama menuju satuan pendidikan ramah anak bersama orang tua dan sekolah dengan gembira. Gembira untuk apa? Untuk menjadi keluarga peduli pendidikan anak merdeka, bermutu tanpa kekerasan. Nah, ini nanti kembali menuju SRA ya. Ini inovasi yang kami lakukan di POP sebagai organisasi mitra dari Kemdikbud. Ini yang dilakukan sebenarnya merujuk pada pengertian pendidikan gitu ya. Apa yang dilakukan usaha sadar dan terencananya tuh disebut sadar tuh karena ikrar. Kita ini sebenarnya dari PAI ya, bagaimana rukun Islam yang pertama itu kan bukan sholat tapi syahadat. Ikrarnya dulu, mau dulu dan berkomitmen penuh untuk melakukannya gitu ya. Lalu suasana belajarnya menumpuk kebiasaan gembira menjadi kerlip panutan serta menyediakan dukungan psikososial. Tadi ya, adanya mekanisme pengaduan jadi membutuhkan dukungan psikososial. Proses pembelajarannya menggali inspirasi dari aksi-aksi baik, dari praktek-praktek baik. Yang kami latihkan adalah menuju keluarga tangguh bencana, itu menjadi inspirasi untuk panutan. Aktifnya membangun gerakan literasi untuk remaja, ada 3 langkah, cara asik cari tahu, ragam cerita harian, dan proyek berani gagal. Yang terakhir, mengembangkan potensi diri dengan selalu melihat 6 kompetensi inti yang ada di dalam Undang-Undang Sisdiknas. Nah, karakteristik penguatan karakter kami mulai dengan menyiapkan, mendorong kepala sekolah, komite sekolah, anak dan guru untuk mereview tata tertib di sekolah agar menjadi peduli anak. Peduli anaknya dari mana? Dari sisi relevansinya. Relevan atau tidak dengan 6 elemen kunci dari profil pelajar Pancasila. Lalu terintegrasi. Terintegrasi ini untuk membentuk profil pelajar Pancasila sehingga kita menghilangkan peringatan. Misalnya di salah satu sekolah yang kami bina, tadinya tatibnya itu tuh mencuri langsung SP3 dikeluarkan. Nah, sekarang jadi diubah itu jadi 3. Karena prinsipnya kepenghargaan bukan ke sanksi atau hukuman, diubah menjadi anak berani mengakui sudah mencuri dari temannya. Nah, itu kan tidak SP3, masa anak udah berani langsung SP3 gitu ya. Justru diberi penghargaan karena dia mau mengakui itu. Tetap diiringi dengan anak sampai yang terakhir, anak harus meminta maaf dan berjanji tidak melakukan gitu ya. Lalu segera, ini memang harus dilaksanakan sesaat setelah anak berkomitmen mau memperbaiki dan langsung diterapkan setiap kali anak melakukan perilaku salah, tentu dengan penuh rasa hormat gitu ya. Nah, sebelum diskusi kami mengajak Bapak